Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan persamaan diferensial gelombang longitudinal pada batang padat dan juga fluida. Jadi yang akan kita pelajari ya persamaan diferensial gelombang longitudinal pada medium berupa batang padat atau fluida dan juga versi 3 dimensinya. Tentunya untuk mempermudah kita akan bahas dulu 1 dimensi lalu kita bahas versi 3 dimensi. Kita tinjau suatu medium berupa batangan padat atau pipa fluida bisa juga dengan luas tampang lintangnya adalah S dan sumbu pipanya itu merupakan arah perambatan gelombang, katakanlah arah X. Berdasarkan hukum Newton kedua, maka tekanan yang bekerja pada perbatasan unsur delta MI, jadi misalkan kita punya batangan pipa, kita penggal dan ini masanya adalah delta MI, maka tekanan yang bekerja pada batas kiri dan batas kanan ini akan menimbulkan gaya dengan resultannya sebesar PI-1 SI-1 minus PI SI. Jadi misalkan ini I berarti PI di sini berarti di sini PI-1. Nah, ini adalah gaya resultannya sebelah kiri dan itu sesuai hukum Newton kedua akan memenuhi persamaan ini ya, sama dengan delta MI kalikan percepatannya. Nah, ini kalau kita tinjau penggalan delta MI tadi. Tapi kalau kita tinjau dia sebagai medium yang kontinu, maka penggalan tadi akan memenuhi persamaan dua ini, yaitu untuk sebelah kiri ini ya, dapat kita tuliskan sebagai parsial PS per parsial X dx ya. Minus ya tentunya kita ambil ini ya, ini PISI dikurangi ini. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang delta MI-nya kita gantikan dengan DM. Nah, DM itu tentunya adalah rapat massa dikalikan volumenya, elemen volumenya. Elemen volumenya adalah S sebagai luas tampang lintang dikalikan dx ya. Jadi ini adalah elemen volume dikalikan rapat massa, maka kita dapatkan elemen massa ini. Dan sekarang karena di sebelah kiri sini ada dx, sebelah kanan juga ada dx, maka kita dapatkan persamaan 3 sekarang yang tanpa dx-nya ya. Gitu. Kemudian kalau S-nya itu tetap sepanjang X, jadi katakanlah pipa fluida tadi atau batangan padat tadi itu diameternya sama di setiap titiknya ya, di setiap titik sumbu batangnya tadi, maka dalam rumusan 3 tadi, dalam rumus 3 ini ya, S ini bisa kita keluarkan dari turunan parsial ini ya. Jadi kita dapatkan, saya kembali dulu, S bisa keluar dari turunan parsial, di sebelah kanan juga ada S, bisa saling menghilangkan, maka tersisa adalah parsial P per parsial X, ya, minus parsial P per parsial X sama dengan rho 0 parsial kuadrat C per parsial T kuadrat. Ya, jadi seperti ini. Oke, kemudian untuk gelombang tekanan, gelombang kompresi versi 3 dimensinya, ya, bentuk seperti ini dapat kita rubah menjadi ungkapan seperti persamaan 5 ini ya. Yang parsial P per parsial X kita ganti menjadi nabla ya. Yaitu gradiennya P. Gitu. Oke. Kemudian sekarang kita tinjau hukum Hooke. Jadi Hooke mengatakan bahwa untuk medium dengan volume V0 yang mengalami perubahan tekanan dari unsur medium lain, jadi ada medium V0, dia mengalami perubahan tekanan karena dari unsur medium kanan kirinya atau atas bawah dan sekelilingnya pokoknya. Kalau perubahan tekanannya berubah dari P0 menjadi P, yaitu perubahannya sebesar delta P dari nilai setimbangnya P0, maka akan terjadi perubahan volume dV, delta V, yang perubahan volume ini dapat kita kaitkan dengan perubahan tekanan ini menurut rumus 6 ini. Jadi ini bunyinya hukum Hooke ya. Perubahan volume yang diakibatkan karena perubahan tekanan itu pada suatu medium dengan volume V0 itu terkait dengan persamaan ini. Dengan B adalah modulus bulknya ya, modulus bulk dari medium itu.
Jadi delta V per V0 sama dengan minus delta P per B. B-nya disebut sebagai modulus bulk medium, nilainya sama dengan 1 per K. K-nya adalah kompresibilitas medium. Jadi kalau dilihat dari sini ya, berarti kalau delta V-nya itu ingin besar, B-nya tetap, ya berarti delta P-nya diperbesar, gitu kan. Kemudian bagaimana kalau suatu medium B-nya lebih kecil? Ya, kalau B-nya lebih kecil berarti cukup delta P yang kecil saja, delta V-nya akan besar, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau B-nya kecil berarti K-nya besar ya, kompresibilitasnya besar. Berarti kalau K-nya besar maka cukup diberikan perubahan tekanan yang sedikit, maka akan terjadi perubahan volume yang cukup besar. Ya, itu kita bisa memaknai dari persamaan tadi seperti itu. Kemudian sekarang kita tinjau ya. Kalau tadi kita tinjau elemen massa dm dengan lebarnya adalah dx, kemudian kita kenakan tekanan sehingga dia berubah menjadi dx aksen, ya. Maka yang terjadi adalah dx aksennya itu sama dengan dx ditambah besi x plus delta x dikurangi dengan besi x. Jadi misalkan ini adalah besi x, ini adalah besi delta x, ya. Kemudian ketika diberikan tekanan maka tadinya lebarnya ini adalah katakanlah delta x akan berubah, maka posisi lebar delta x-nya akan entah bisa bertambah atau berkurang. Nah, penambahan atau pengurangannya dinyatakan dalam kurung ini, lalu kita kurangkan dengan posisi si x-nya gitu, sehingga kita dapatkan ketebalan delta x aksen. Nah, dari ungkapan ini bisa kita manipulasi menjadi seperti ini ya. Dx ditambah yang ini kita gabungkan dengan yang ini dalam satu kurung. Sementara ini tidak lain adalah parsial C per parsial X dx gitu ya. Sehingga kita punya dx aksen sama dengan dx plus parsial C per parsial X dx, atau dx sama dengan dx dikalikan 1 plus parsial C per parsial X. Nah, perubahan tebal ini tadinya dari dx menjadi dx aksen akan mengakibatkan perubahan volume tentunya. Nah, perubahan volumenya seberapa? Ya, delta V sama dengan S kalikan dx aksen dikurangi S kalikan dx, atau S dikalikan dx aksen min dx. Dx aksennya tadi adalah ini, ya kita tulis di sini. Ya, kemudian dikurangi dx. Maka di sini ada dx, di sini minus dx, jadi 0. Jadi ini adalah S kalikan parsial C per parsial X kalikan dx. Nah, S kalikan dx tadi adalah volume awalnya V0, sehingga delta V sama dengan V0 parsial C per parsial X. Dari sini kita bisa dapatkan berdasarkan hukum Hooke, ya hukum Hooke tadi kan mengatakan bahwa delta V per V0 sama dengan minus delta P per B gitu kan, atau delta P-nya sama dengan minus B kalikan delta V per V0. Nah, delta V per V0 sama dengan parsial C per parsial X. Jadi ini delta P-nya sama dengan minus B parsial C per parsial X. Oke ya. Nah, kalau kita tinjau versi 3 dimensinya, maka vektor renggangan ini, besi ini, ya, kita nyatakan dalam bentuk 3 dimensi, yaitu besi X NX plus besi Y NY plus besi Z NZ. NX topi, NY topi, NZ topi ini adalah vektor satuannya ke arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi delta P-nya adalah minus B yang ini, bagian ini kalau dirubah ke bentuk 3 dimensinya berarti adalah divergensi dari si besi, ya, divergensi dari besi. Jadi delta P sama dengan minus B, divergensinya besi. Nah, kalau kita kembali ke satu dimensi, P perubahan tekanan yang baru dinyatakan dalam tekanan yang awal P0 ditambah dengan perubahannya delta P, sementara delta P-nya tadi adalah yang ini untuk satu dimensi, maka P-nya bisa kita tuliskan sebagai P0 minus B parsial C per parsial X. Nah, kalau ini ya P ini kita masukkan ke dalam ungkapan yang sebelah kanan, kita masukkan ke dalam persamaan 4 tadi,
dalam persamaan ini berarti dimasukkan ke sini ya. Kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan rho 0 parsial kuadrat C per parsial T kuadrat minus parsial P per parsial X. P-nya kita ganti dengan ini. Sementara P0 ini tidak bergantung pada X ya. Maka akan 0, tersisa adalah minus B parsial C per parsial X. Gitu ya. Nah kemudian kalau B-nya itu nilainya tetap di seluruh medium, berarti ini bisa kita keluarkan dari turunan parsial ini. Jadi kita keluarkan di sini, maka kita dapatkan parsial per parsial X dikenakan pada parsial C per parsial X. Berarti adalah parsial kuadrat per parsial X kuadrat dari psi. Lalu kedua ruas kita bagi dengan rho 0, kita dapatkan parsial kuadrat C per parsial T kuadrat sama dengan akar dari B per rho 0 dikuadratkan dikalikan parsial kuadrat C per parsial X kuadrat. Ini kenapa kok di akar terus dikuadratkan? Ya karena kita pengen menyatakan ini nanti sebagai sesuatu dikuadratkan. Yaitu kita bisa tuliskan sebagai di sini U kuadrat. Ya, dengan U tentunya adalah akar dari ini B per rho 0 ini. Ya, inilah persamaan diferensial gelombang bagi besi ya, versi satu dimensi tentunya. Kemudian sekarang kalau persamaan 13 ini kita turunkan parsial terhadap X, ya, kedua ruas berarti ya, kita turunkan parsial terhadap X dan kita kalikan dengan minus beta, minus B, maka yang kita peroleh adalah, ini ketika turunkan terhadap X, secara parsial ya, berarti parsial C per parsial X, karena komutatif ya dengan T ini, dengan turunan parsial terhadap T. Lalu kita kalikan dengan minus B. Ya, dapat seperti ini. Kemudian yang sisi kanan atau ini ya, sisi kanan kita turunkan parsial terhadap X, kita dapatkan ini parsial C per parsial X dikalikan minus B jadi begini. Lalu kita akan gunakan lagi tadi itu yang ini ya, yang ini ya, yang ini. Jadi sama dengan delta P. Jadi yang dalam kurung ini sama dengan delta P. Oke, delta P-nya adalah P min P0, berarti kita bisa gantikan yang dalam kurung ini menjadi P min P0. Ini juga sama P min P0. Kalau turunkan terhadap T, karena ini hanya konstanta, P0 konstanta, maka yang kita sisakan hanyalah yang tersisa ya hanyalah yang P saja. Jadi kita punya parsial kuadrat P per parsial T kuadrat sama dengan U kuadrat parsial kuadrat P per parsial X kuadrat. U-nya lagi-lagi adalah B per rho 0 ini. Nah, ini adalah persamaan diferensial gelombang untuk tekanan ya. Dengan parameter perambatannya yaitu kecepatannya sama dengan seperti yang sebelumnya, yang untuk besi yaitu adalah U ya. Oke. Kemudian saat terjadi renggangan, unsur dengan ketebalan dx itu akan merenggang menjadi dx aksen. Tadi sudah kita bahas ya. Sama dengan dx kalikan 1 plus parsial C per parsial X. Lalu berarti unsur volumenya juga akan berubah. dV sama dengan, kalau yang awal adalah dV sama dengan dx kalikan S, maka pas terjadi renggangan berubah menjadi dV aksen. Dan dV aksen juga bisa kita hitung sama dengan dV kalikan 1 plus parsial C per parsial X. Nah sekarang, agar massa yang terkandung di dalam elemen dV tadi ketika direnggangkan menjadi dV aksen itu tidak berubah, jadi masanya tetap ya, maka rho 0 kalikan dV harus sama dengan rho kalikan dV aksen. Jadi tadinya segini misalkan dV, masanya adalah katakanlah M, lalu direnggangkan entah begini atau menjadi pemampat misalkan, jadi dV aksen. Nah masanya harusnya tetap sebesar M juga, padahal volumenya sudah berubah. Maka agar M-nya tetap sama antara sebelum dan sesudah, berarti rho-nya juga harus berubah. Kan gitu ya. Rapat masanya harus berubah. Kalau tadinya misalkan sekian inilah rho 0, ketika terjadi pemampatan berarti akan menjadi rho yang tentunya lebih tinggi nilai kerapatannya. Massa jenisnya tentunya akan lebih tinggi. Kalau merenggang berarti massa jenisnya akan lebih rendah. Gitu ya. Sehingga rho 0 sama dengan rho 0 kalikan dV itu harus sama dengan rho kalikan dV aksen. Ingat ini adalah sebelum renggangan, ini setelah renggangan.
Dan dv aksen tadi adalah dv kalikan 1 plus parsial C per parsial X, maka kita punya sebelah kanannya adalah rho dv kalikan 1 plus parsial C per parsial X. Kemudian dari persamaan 18 itu kita dapat peroleh persamaan berikut ya. Di sini ada dv, di sini juga ada dv. Bisa kita hilangkan. Kemudian berarti kita punya rho 0 sama dengan rho kalikan 1 plus parsial C per parsial X. Lalu ini kita urai menjadi rho plus rho parsial C per parsial X. Kemudian kita hitung delta P-nya. Delta P adalah rho dikurangi rho 0. Kalau ini tinggal kita pindah ke kanan, gampangnya begitu ya. Yang bagian sini kita pindah ke kiri begitu. Jadi dapatlah sama dengan minus dari ini rho parsial C per parsial X. Dan ini dapat kita dekati nilainya dengan rho 0 kalikan parsial C per parsial X. Ya, ini pendekatan orde terkecilnya ya. Kemudian karena parsial C per parsial X tadi adalah delta P per B minus delta P per B, maka minus ketemu minus jadi plus, sehingga kita punya di sisi kanan berarti adalah rho 0 delta P per B. Jadi delta rho ya, atau begini ya, delta P itu sama dengan delta rho dikalikan B dikalikan B ini dibagi dengan rho 0 ya, dikalikan B dibagi rho 0. Ya, ini rumus-rumus yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, kemudian kalau ungkapan ini ya kita masukkan ke persamaan ini ya, kita masukkan persamaan ini. Caranya seperti apa? Begini. Ini dari persamaan ini, kalau P-nya kita ganti dengan P min P0 kan tidak masalah. Karena apa? P0 sendiri adalah tetapan ya. Maka tidak akan berubah persamaannya kalau P-nya tadi diganti dengan P min P0. Kemudian P min P0 tidak lain adalah delta P. Ya, jadi kita bisa gantikan di sini delta P di kedua ruas ini. Kemudian delta P-nya kita ganti dengan dengan B kalikan delta rho per rho 0. Kita ganti seperti ini, B kalikan delta rho per rho 0, ini juga sama. Kemudian karena ini tetapan B sama rho 0-nya kita tarik keluar dari kurung ini, keluar dari turunan parsial terhadap T dan juga turunan parsial terhadap X ini. Kemudian kedua ruas bisa kita hilangkan B per rho 0-nya karena ada B per rho 0 di kedua ruas ini. Kemudian delta rho-nya kita ganti menjadi rho min rho 0. Oke, delta rho ini kita ganti jadi rho min rho 0. Maka karena rho 0 juga itu tidak bergantung pada T sama X ya, maka kita dapatkan turunan parsial kuadrat rho per parsial T kuadrat sama dengan U kuadrat parsial kuadrat rho per parsial X kuadrat. U-nya adalah B per rho 0. Ya, jadi sekarang yang kita dapatkan adalah persamaan diferensial gelombang untuk kerapatan. Itu. Oke, sekarang untuk versi 3 dimensinya bagaimana? Ya, dari persamaan gelombang yang untuk C dulu ya. Tadi kan kita punya versi 1 dimensi untuk besi, yaitu ini dia. Mana ya? Yang untuk besi adalah yang ini. Kemudian untuk P, ya ini ya. Ini untuk besi. Kemudian untuk P kita punya ini. Lalu untuk rho kita punya ini. Oke, sekarang kita akan cari yang untuk besi versi 3 dimensi. Kita mulai dari ungkapan yang awal tadi, dari persamaan 5. Ini dia. Kita mulai dari ungkapan ini. Dengan P-nya adalah memenuhi versi 3 dimensinya tadi ya. Delta P sama dengan minus B nabla dot besi, gitu ya. Oke, sekarang kalau itu kita gantikan ke sini, ke persamaan 5 tadi, kita gantikan ke sini, delta P, ini diganti jadi delta P tidak akan berpengaruh ya, karena delta P adalah P min P0. P0-nya tidak berpengaruh terhadap nabla ini. Maka kita coba turun begini.
Sementara delta P-nya adalah minus B nabla dot psi. Oke ya. Delta P-nya adalah minus B nabla dot psi. Nah, sekarang kita akan robah bentuk ini ya. Ini minus sama minus jadi plus ya nanti ya. Kita akan robah bentuk nabla B nabla dot psi. Ini adalah gradien dari divergensinya psi dikalikan B ya. Oke, sekarang kita akan hitung nabla B nabla dot psi, yaitu di gradien dari B dikalikan divergensinya psi ya. Untuk gradiennya kita lihat di sini ada sigma I dari 1 sampai 3. B-nya kita keluarkan saja dari operator gradien ini. Ya, operator gradiennya adalah ini nih, parsial per parsial xi. Di sini ni topinya. Ya. Nah, B-nya tidak kena terhadap turunan parsial ini, gitu ya. Kemudian yang mau diambil gradiennya yang mana? Yang ini berarti ya. Nabla dot psi ini, yaitu divergensinya psi. Nah, divergensinya psi itu bisa kita nyatakan sebagai ini, sigma dari J sampai 1 dari J1 sampai 3 parsial Cj parsial Xj. Perhatikan itu ya. Ini adalah bentuk lain dari divergensi divergensinya psi ini. Oke. Kemudian operator ini linear ya. Jadi bisa masuk ke masing-masing suku di sini, berarti kita langsung masukkan ke sini saja. Oke, jadi parsial kuadrat Cj per parsial Xi parsial Xj Ni. Oke. Ini adalah ungkapan untuk yang sisi kanan ini tadi ya. Itu yang ini. Kemudian sekarang kita coba hitung lagi yang lain. Nah, nanti akan kita pakai. Kita hitung bentuk seperti ini nih. Curl dari B dikalikan curlnya psi. Oke. Curl, ya ini curl dari B dikalikan curlnya psi. Oke. Curl itu bisa kita nyatakan sebagai sigma IJK dari 1 sampai 3. Di sini adalah epsilon IJK. Epsilon IJK itu nilainya 1 atau min 1 atau 0. 1 kalau apa? Kalau IJK-nya 123, 231 atau 312. Kapan min 1? Kalau misalkan 132, terus kemudian 231 atau kemudian 321 begitu ya. Kapan 0? 0-nya kalau misalkan 112, 113, 111 begitu ya. Kalau ada dua indeks yang sama atau apalagi 3, maka itu nilainya 0 epsilonnya. Ya, ini cara kita untuk menulis operator curl ataupun cross ya dengan cara yang lebih ringkas. Kita gunakan simbol epsilon semacam ini. Lalu ini nablanya nanti di sini parsial per parsial xj. Lalu ini adalah komponen yang ke i. Kalau di sini i, maka di sini adalah ni topi. Ya, seharusnya ini sudah pernah dibahas di matfiz ya, matfiz yang entah pertama ataupun yang kedua. Kemudian kalau ini adalah i, maka di sini ni. Kemudian parsial per parsial x-nya itu adalah yang j-nya. Di sini j ya. Oke, lalu yang mau diturunkan adalah yang dalam kurung ini diambil komponen ke k-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang dalam kurung ini adalah yang ini dia, kurung besar ini sekarang. Yang kurung besar ini juga ada curl dari psi. Lalu B-nya karena akan dikenakan turunan parsial bisa kita lewatkan dia, bisa kita keluarkan. Lalu keluarkan lagi dari turunan parsial ini, keluar sampai ke depan sini. Gitu ya. Kemudian sama tadi curlnya juga kita gunakan sekarang epsilon. Nah, karena ini adalah komponen ke K, maka kita mulai dari ini ya, K di sini ya. K. Harusnya di sini ada NK harusnya, tapi kan kita hanya menggunakan komponen ke K. Jadi namanya komponen berarti vektor satuannya nggak masuk. Jadi NK-nya tidak perlu kita tulis di sini. Oke, KLM. Nah, lihat L-nya berarti adalah yang parsial per parsial XL di sini. Kemudian yang mau diturunkan adalah yang psi, yang komponen ke M-nya. Ya. Kemudian ini juga sama seperti tadi, ini linear. Kita bisa masukkan ke dalam sigma di sini, jadilah masuk ke sini. Jadi parsial kuadrat Cm per parsial XJ, lihat nih XJ parsial XL gitu ya.
NI tetap di sini, lalu di sini ada epsilon IJK, epsilon KLM. Sigmanya berarti sekarang KLM dari 1 sampai 3 dan IJK dari 1 sampai 3. Oke. Kemudian kalau kita lanjutkan ya, yang ungkapan ini ya, epsilon IJK, epsilon KLM disigmakan seperti ini akan dapat kita ganti menjadi sigma dari ini delta IL, delta JM minus delta IM, delta JL ya. Sigmanya sekarang cukup dari LM1 sampai 3 dan IJ 1 sampai 3. Tidak ada K lagi di sini karena di sini sudah tidak ada indeks K. Oke. Nah, ini juga harusnya sudah pernah dikenalkan di matfiz ya, 1 atau 2 saya lupa. Nah, maka sekarang kita tinggal kalikan saja parsial kuadrat CM per parsial XJ parsial XL ini ke masing-masing suku di dalam kurung ini. Kalau ini dikalikan ke suku pertama akan menjadi seperti ini, dikalikan suku kedua menjadi seperti ini. Ini vektor satunya masih tetap. Kemudian lihat di sini apa tadi delta IL, delta JM. Nah, delta IL berarti dia adalah suatu fungsi yang nilainya hanya 2 macam. Kalau nggak 1 atau 0. Kalau tadi epsilon IJK itu nilainya 1, min 1 atau 0. Kalau ini delta IL ini 1 atau 0. Kapan 1? Kalau I-nya sama dengan L. Kapan 0? Kalau I tidak sama dengan L. Mudah ya? Berarti delta JM juga sama. Kapan 1 kalau J sama dengan M. Kapan 0 kalau J tidak sama dengan M. Nah sekarang berarti ini kalau dikalikan ini parsial kuadrat CM per parsial ini kalau dikalikan delta IL lalu dijumlahkan ini untuk L dan I dari 1 sampai 3 ini akan menghasilkan 0 kalau apa? Kalau I-nya tidak sama dengan L. Jadi yang tidak 0 kapan? Kalau I-nya sama dengan L. Maka kita cukup sekarang ganti saja yang L di sini kita ganti dengan I. Ya, kita ganti dengan I. Jadi kalau L-nya pas sama dengan I berarti kita akan dapatkan 1. Tapi kalau L-nya tidak sama dengan I, maka akan kita dapatkan 0. Jadi kita sigmakan untuk L ya. Kita sigmakan untuk L. Kalau L-nya sama dengan I, maka akan sama dengan 1 suku ini. Kalikan delta JM kalikan parsial kuadrat CM. Gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau L-nya pas tidak sama dengan I, berarti suku ini akan 0. Jadi cukup kita ganti L sama dengan I di sini. Oke, ini sudah kita jumlahkan untuk L dari 1 sampai 3 ya. Kemudian yang suku kedua juga sama nih. Begitu juga yang M-nya ya. M-nya kita jumlahkan juga. Kalau pas M-nya sama dengan J, maka di sini akan ada nilainya yaitu parsial kuadrat CM dan seterusnya. Kalau M-nya pas tidak sama dengan J, berarti akan 0 delta JM-nya. Berarti suku ini juga akan 0. Jadi M-nya cukup kita ganti dengan J. Ya, M-nya kita ganti dengan J. Dengan catatan berarti kita sudah menjumlahkan juga untuk M dari 1 sampai 3. Jadi pada suku ini kalau kita jumlahkan untuk L dan M dari 1 sampai 3, kita hanya akan mendapatkan suku-suku yang tidak 0 kalau apa? Kalau L-nya pas sama dengan I dan M-nya pas sama dengan J. Gitu ya. Oke, sudah. Begitu juga untuk yang suku kedua di sini. Tidak 0 kalau apa? Kalau M-nya sama dengan I dan L-nya sama dengan J. Tinggal kita ganti berarti di sini kalau M-nya sama dengan I dan ketika L sama dengan J. Ya, kita dapat ungkapan seperti ini suku keduanya. Oke. Sekarang kita tinjau bentuk ketiga. Jadi tadi kita mau menghitung ini ceritanya, tapi kita sekarang hitung dulu ada 3 macam bentuk lain yang mungkin sampai saat ini dipertanyakan, terus buat apa? Kan nggak ada rumusan ini di sebelum-sebelumnya. Ya, nanti akan kita lihat ya. Satu sudah kita pelajari, yang ini sudah kita hitung, yang ini sudah kita hitung, tinggal yang ini ya. Tinggal yang ini yang kita hitung sekarang. Yang ini B nabla kuadrat besi. Oke. B nabla kuadrat besi, ini saya kurang ya, saya harus tambahkan B di sini, sini juga B, sini juga B, ya, oke. Oke, nabla kuadrat besi berarti adalah parsial kuadrat per parsial XI kuadrat dijumlahkan dari I1 sampai 3, kemudian besinya sendiri, ini vektor besi ya, ini vektor besi. Nah, vektor besi kita nyatakan sebagai sigma
dari psi J, NJ. Ya, indeksnya kita bedakan dengan indeks penjumlahan yang di sini ya. Kalau ini pakainya I, kita bedakan ke J. Karena tidak harus sama, tidak harus di sini psi I, di sini parsial XI, enggak harus. Maka ketika kita turunkan masing-masing suku ini dengan parsial kuadrat per parsial XI kuadrat, kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi parsial kuadrat psi J per parsial XI kuadrat dengan vektor satuannya adalah NJ, topi. Ini dikalikan B. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, ini yang pertama tadi, ini, lalu yang kedua. Yang kedua hasilnya adalah, mana yang ini ya? Hasilnya adalah yang ini. Lihat, yang kedua ini suku pertamanya kita perhatikan nih. Suku pertama ini, coba kita bandingkan dengan suku ini. Sama ya, ini parsial kuadrat psi J, parsial XI per parsial XI, parsial XJ, NI. Ini juga sama, parsial kuadrat psi J, parsial XJ, parsial XI. Oke, sama ya, sama persis. Jadi ini sama dengan suku pertamanya ini nih. Suku pertamanya ini kalau diurai di sini tadi. Nah, berarti kan masih ada sisa yang ini, yaitu minus ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang ketiga ini. Yang ketiga, B nabla kuadrat psi, B nabla kuadrat vektor psi, lihat hasilnya adalah parsial psi J per parsial XI kuadrat NJ. Ini tinggal kita tukar saja indeksnya, yaitu J ditukar jadi I ditukar jadi J, ya. Jadi ini adalah I, ini adalah J, berarti ini adalah I. Kalau ini adalah I, ini J, ya ini I, ini J, maka akan bentuknya seperti yang suku kedua di sini. Ya. I lalu parsial XJ kuadrat. Gitu ya. Di sini berarti kalau ini adalah I, berarti ini parsial XJ kuadrat. Ini NI, ini juga NI. Jadi sebenarnya suku ini, sebenarnya ini sama dengan suku kedua di sini. Ya, sama. Sehingga kalau kita kurangkan ini, ya, ungkapan ini, kita kurangkan dengan yang ini, maka yang akan kita dapatkan adalah suku pertamanya saja. Oke. Padahal suku pertamanya adalah sama dengan yang ini. Oh, maaf saya keliru ya, bukan dikurangkan. Tapi kalau ini kita jumlahkan dengan yang ini, maka suku kedua di sini akan dihilangkan oleh yang ini. Sehingga kita tersisa hanya suku pertama di sini. Jadi bentuk kedua ini plus ini tidak lain adalah bentuk pertama. Nah, kita akan gantikan ungkapan ini tadi menjadi bentuk kedua ini plus bentuk ketiga ini. Oke, jadi kita punya begini. Ya, nabla B nabla dot C itu sama dengan nabla cross B nabla cross psi ditambah dengan B nabla kuadrat psi. Nah, kita masukkan ini, sisi kanan ini kita masukkan ke sini, ke persamaan 24 ini, maka kita dapatkan rho 0 parsial kuadrat psi per parsial T kuadrat, nabla B nabla dot C sama dengan nabla cross B nabla cross psi plus B nabla kuadrat psi. Nah, sekarang vektor renggangan itu setiap komponennya kan hanya bergantung pada satu variabel, yaitu variabel yang sesuai dengan komponennya. Jadi psi X hanya bergantung pada X, psi Y hanya bergantung pada Y, psi Z bergantung pada Z. Maka kalau diambil crossnya akan 0 nilainya. Ya, ini harusnya pakai vektor ya. Ya. Jadi kalau diambil crossnya harus sama, diambil curlnya harus sama dengan 0. Berarti yang suku pertama ini akan menjadi 0 sehingga kita punya si suku kedua saja di sini ya. Jadi kita punya rho 0 parsial kuadrat psi per parsial T kuadrat sama dengan ini B nabla kuadrat psi. Gitu ya. Nah, tinggal sekarang kita kalikan kedua ruas dengan seper 0, maka kita dapatkan bentuk parsial kuadrat psi per parsial T kuadrat sama dengan U kuadrat nabla kuadrat psi. U kuadratnya sama dengan U-nya adalah akar B per rho 0. Gitu ya. Ini versi 3 dimensi untuk persamaan diferensial gelombang bagi besi. Sekarang yang untuk tekanan bagaimana? Ya, tekanan tinggal kita ganti saja ya. Kita ganti atau begini. Dari sini kita ambil divergensinya besi. Ya, jadi kedua ruas kita ambil divergensinya. Lalu kita kalikan minus B. Ya.
Ruas kiri kita ambil divergensinya, lalu kita kalikan minus B. Ruas kanan juga sama, diambil divergensinya, kalikan minus B. Oke. Kemudian karena ini bisa kita pertukarkan ya posisinya, ya antara turunan parsial per parsial XI itu kan bisa kita tukar-tukar, maka bisa nabla kuadratnya kita keluarkan, lalu kita lakukan duluan divergensinya terhadap besi ini. Jadi ini dikerjakan lebih dulu, baru nanti terakhir diambil nabla kuadratnya. Nah, maka kita dapatkan dalam kurung ini adalah minus B nabla dot besi, ini juga minus B nabla dot besi. Padahal tadi kita punya ini ya, minus B nabla dot besi itu adalah ini delta P ya, kita punya delta P. Jadi kita sekarang bisa dapatkan yang dalam kurung ini kita ganti dengan delta P ya, delta P. Ini kita ganti dengan delta P, yang ini juga kita ganti dengan delta P. Delta P adalah P min P0, lalu karena P0 tidak bergantung pada variabel T sama X ya, maka kita bisa dapatkan sekarang parsial kuadrat P per parsial T kuadrat sama dengan U kuadrat nabla kuadrat P. Ya, ini adalah persamaan diferensial gelombang tekanan versi 3 dimensinya. Oke ya. Kemudian yang untuk rho bagaimana persamaan diferensial gelombang untuk rho-nya, untuk kerapatannya. Tinggal kita ganti saja dari ungkapan ini ya, delta P-nya kita ganti dengan B delta rho per rho 0 ya. Ini tadi sudah kita dapatkan waktu kita sampai di mana tadi, di sini ya. Delta P bisa kita ganti dengan B delta rho per rho 0. Kita punya berarti sekarang ya tinggal diganti saja ini. Jadi B delta rho per rho 0, yang sebelah kanan ini juga sama. Lalu berarti B per rho 0-nya bisa kita keluarkan dari turunan parsial baik T maupun terhadap X, kita keluarkan. Lalu bisa kita hilangkan kedua ruasnya. Tersisa berarti apa? Tersisa adalah di sini delta rho. Ya di sini juga delta rho. Lalu delta rho-nya adalah rho min rho 0. Polanya seperti ini ya, rho min rho 0, di sini juga rho min rho 0. Rho 0 itu juga tidak bergantung pada variabel T sama X di sini. Maka kita dapatkan tersisa adalah parsial kuadrat rho per parsial T kuadrat sama dengan U kuadrat nabla kuadrat rho. Ya, sesimpel itu untuk mendapatkan versi 3 dimensinya. Nah, jadi hasil-hasil yang kita dapatkan ini itu dapat kita terapkan pada medium yang padat tapi berupa batangan, dan dipersyaratkan si luas tampang lintangnya itu jauh lebih kecil ya dibandingkan panjang gelombangnya. Jadi biar tujuannya apa? Yang terjadi hanya entah peregangan atau pemampatan. Jadi hanya dalam satu arah itu saja, dalam arah sumbu batangnya tadi gitu. Jangan sampai ada pemampatan dalam arah yang lainnya, bergeser ya gitu. Dalam istilah lainnya, jangan sampai terjadi efek tegangan sorong ya. Jadi misalkan selain ditekan ke sini, dia juga berubah ke arah sana misalkan. Jadi bentuknya berubah, tidak sekedar memampat tapi ada perubahan bentuk yang lain. Itu tidak masuk dalam pembahasan dalam video ini ya, dalam kajian kita ini gitu. Jadi kita persyaratkan ukuran tampang lintangnya itu lebih kecil daripada panjang gelombangnya agar tidak terjadi efek tegangan sorong atau shear stress. Ya, jadi yang muncul hanyalah gelombang longitudinal. Nah, tapi kalau bukan medium padat, yaitu misalkan mediumnya fluida, entah zat cair ataupun gas, itu boleh tidak harus berbentuk batang memanjang begitu, tidak harus ya, tidak harus, karena pada fluida itu umumnya tidak terjadi ini tadi efek tegangan sorong ya. Oke, jadi sampai di sini berarti kita tadi sudah mendapatkan persamaan gelombang pada medium berupa batangan padat ataupun pada fluida, baik itu versi 3 dimensi maupun 3 dimensi. Selain itu kita juga tunjukkan bahwa kita juga bisa memperoleh persamaan gelombang untuk tekanan dan juga untuk kerapatan, untuk rho begitu. Dan
parameternya, parameter perambatannya sama ya, baik itu yang untuk tekanan maupun yang untuk rho sama, yaitu adalah B per rho 0 ya, akar dari B per rho 0. Oke, jadi pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.